Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan dengan judul Mengenal Isi Hati Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Dia lebih dulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih, malam yang indah, kami boleh datang ke hadirat tahta-Mu untuk mendengar sabda firman-Mu, untuk menerima berkat yang hari ini Tuhan sudah siapkan bagi setiap pribadi kami. Kami yakin Tuhan, firman-Mu yang sebentar kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun kami percayai Tuhan, semua firman yang hari ini boleh kami terima akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap pribadi kami, di dalam kami sebagai anak-anak Tuhan, mengenal isi hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami telah siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul hari ini kita belajar bersama-sama. Saya beri judul Mengenal Isi Hati Tuhan. Kenapa saya angkat topik ini? Karena saya masih banyak melihat banyak gembala sidang, banyak pendeta, evangelis, pembicara, penyampai renungan firman Tuhan yang menurut saya, mohon maaf bicara, masih memiliki pandangan yang terlalu sempit. Oleh karena itu, saya ingin membagikan hari ini tipsnya bagaimana cara kita mengenal isi hati Tuhan. Sebab di dalam kitab suci kita yang tertulis ini tadi ada dua macam. Yang ditulis di dalamnya itu ada dua macam, ya. Yang pertama, yang difirmankan, yang diutarakan oleh Tuhan Yesus, atau yang diutarakan sebagai sebuah pengajaran oleh para rasulnya, dan yang dilakukan oleh Kristus di dalam hal Dia menghakimi, menyelesaikan kasus-kasus nyata dari orang-orang tertentu yang ada di dalam kita punya Alkitab. Saudara, kita masuk lebih dulu di dalam bacaannya. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Judul bacaannya adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Di sini diceritakan ada seorang bapak punya dua orang anak. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, diceritakan di situ, seorang bapak punya dua anak laki-laki. Bapak ini punya kebun anggur, perlu digarap, perlu dikerjakan. Bapak ini datang pertama kali kepada anaknya yang sulung. Dia bilang, "Anakku, hari ini
pergilah ke kebun anggur, kerjakan kebun anggur kita. Saudara, anak yang sulung bilang, enak didengar, menyenangkan hati pendengarnya. Dia bilang, baik Bapak, sama seperti ketika Anda mengundang banyak orang-orang yang Anda undang pada acara yang sederhana aja, Anda undang lewat Zoom, ibadah lewat Zoom. Banyak sahabat kita yang menyenangkan loh. Mereka langsung bilang, siap, 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 siap. Tapi nggak muncul. Tipe orang seperti ini banyak sekali. Karena itu tidak salah bahwa model orang yang seperti ini, yang menyenangkan di awal, mengecewakan di akhir, juga ditulis oleh Kristus yang adalah Tuhan kita. Banyak sekali. Tetapi juga ada orang yang sangat terbuka. Yang terkadang membuat kita tidak suka mendengar apa yang dia utarakan. Anak yang kedua, didatangi bapaknya. Bapaknya juga berkata seperti itu. Anakku, berangkat ke kebun anggur, garap itu kebun anggur kita. Tetapi anak ini bilang terus terang, Pak, aku tidak mau. Aku punya acara. Aku lagi sibuk. Aku tidak mau. Tetapi kemudian dia merenung. Apa yang dia utarakan kepada papanya, dia pikir salah. Dia menyesal, dia bertobat. Dan dia berangkat dan bertanya lewat perumpamaan ini. Yang melakukan kehendak ayahnya tadi, pergi ke kebun anggur dan menggarap kebun anggur. Mereka bilang, yang kedua. Nah saudara, dia berkata, kalau model kalian seperti ini, walaupun anak kedua ini juga berangkat, pasti kamu kalah lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga dibandingkan dengan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Sebab mereka begitu mendengar kabar keselamatan, para pemungut cukai, kemudian para perempuan sundal, sudah tidak mikir yang lain. Dia berdiri berangkat mengikuti firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Namun, saudara, anak yang kedua, yang seringkali itu menggambarkan saudara dan saya, itu jumlahnya banyak. Menolak, kemudian merenung, bertobat, dan melakukan. Masih lebih baik dibandingkan yang bilang, siap, 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 tapi tidak melakukan. Saudara, lewat bacaan ini berarti Tuhan atau Bapak yang tadi punya kebun anggur langsung bisa menilai isi hati masing-masing anak. Yang sulung seperti apa, yang bungsu seperti apa. Dari apa? Dari bukan ucapannya, tetapi dari perbuatannya. Garis bawahi keterangan saya, saudara, mengetahui isi hati seseorang itu bukan bisa dinilai dari yang diucapkan, tetapi dari perbuatannya. Oleh karena itu, mungkin Anda sering punya sahabat atau teman yang mungkin kata-katanya itu seringkali menusuk perasaan, membuat banyak sahabat tersinggung. Tetapi karena Anda adalah bersahabat dengan dia, Anda bisa menasihati teman-teman yang lain dan Anda berkata, oh si A itu tidak seperti itu. Dia memang kalau berkata-kata model seperti itu, tetapi hatinya bukan seperti apa yang dia katakan. Buktinya apa? Dia melakukan,
banyak perbuatan benar. Saudara, untuk mengenal isi hati seseorang, tidak bisa kita hanya menilai dari apa yang diucapkan saja. Tetapi, apa yang dilakukan, itulah sesungguhnya isi hati seseorang yang sebenarnya. Saudara, demikian pula bagaimana cara kita mengenal isi hati Tuhan. Nah, di prolog ini tadi, saya sengaja mengambil bacaan ini untuk menunjukkan kepada saudara bahwa untuk mengenal isi hati anak sulung dan anak bungsu itu bukan dari ucapan mereka, tetapi dari perbuatan mereka atas perintah daripada bapaknya. Saudara, sekarang kita masuk. Bagaimana cara mengenal isi hati Tuhan? Jelas jawabannya sama. Kita tidak bisa berpatokan dengan apa yang diucapkan Tuhan saja. Tetapi kita akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan, di dalam dia melakukan sesuatu kepada orang-orang tertentu yang tertulis di dalam Alkitab, baik untuk menghakimi, baik untuk menolong. Itulah isi hati Tuhan. Saya buka lebih dulu yang pertama. Ada dua tokoh di Alkitab. Yang pertama namanya Adam. Justru lewat tokoh yang pertama Adam ini tadi, ternyata saudara, Alkitab kita itu dibuka. Yang pertama kali, justru kita ketahui muncul ketidaktaatan. Manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Silakan dicatat. Alkitabnya dibuka, dicoret-coret. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Tuhan berfirman demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalimat yang berbunyi sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, silakan digaris bawah yang tebal. Silakan di stabilo. Saudara lihat, Alkitab kita dibuka pertama, sudah menulis tentang sebuah kisah ketidaktaatan manusia kepada Tuhan yang Maha Baik. Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sebab Tuhan memberikan free will, memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Antara lain memilih setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan, atau tidak. Silakan pilih. Dan ternyata, karena godaan, karena hawa nafsu, karena ada sesuatu yang menarik, manusia itu rentan sekali meninggalkan Tuhannya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 berkata demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, hati-hati, tipu muslihat iblis itu licik dan jahat. Sehingga akan seringkali membuat anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan juga, itu tergelincir di dalam dosa karena iblis setan selalu memblow up dengan tipu muslihat mereka bahwa ada sesuatu sensasi baru, sesuatu yang menarik, sesuatu yang bermanfaat untuk engkau. Dan manusia seringkali selalu cari yang bermanfaat, selalu mencari yang menarik. Itulah sifat manusia. Oleh karena itu, Adam dan Hawa demi ketertarikannya dengan apa yang dikatakan si ulat iblis tadi terhadap buah yang dilarang untuk dimakan oleh Tuhan, mereka pun memilih untuk tidak taat kepada Allah. Saudara, sehingga di situ muncul tadi yang saya suruh menggarisbawahi adalah kalimat sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Gara-gara firman muncul kata maut. Sebab Tuhan bilang, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maka muncul di situ firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Saudara, Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma ayat pasal 6 ayat 23, silakan digarisbawahi semuanya. Gara-gara dosa Adam tadi muncul ayat ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus keluar pernyataan, keluar pengajaran demikian dari hasil dia mempelajari firman Allah, khususnya apa yang dikatakan oleh Kristus, muncul pengajaran yang demikian. Saudara, tetapi lewat kejadian yang sama, di tengah-tengah ketidaktaatan manusia tadi, saudara, kita pun diberkati dengan sukacita yang luar biasa. Ternyata Alkitab kita juga sekaligus dibuka dengan peristiwa yang membuat kita bangga punya Tuhan dan Bapa seperti Dia. Yang mengasihi manusia berdosa, yang tidak taat, justru adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan untuk kembali oleh Dia diselamatkan. Saudara, kita lihat, Anda garis bawahi Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Biar ditayangkan dulu. Nah, demikian bunyi firman-Nya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular iblis setan tadi, dan perempuan ini, antara keturunanmu, anak-anak iblis, dan keturunannya.
keturunan perempuan adalah Tuhan Yesus dan anak-anak Tuhan. Orang yang setia seperti saudara dan saya. Keturunannya, maksudnya Tuhan Yesus, akan meremukkan kepalamu. Akan meremukkan, akan membinasakan iblis setan di atas kayu salib. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iblis setan hanya bisa buat Tuhan Yesus itu menderita secara jasmani, secara fisik. Nah, saudara, Alkitab kita dibuka langsung lewat dua kisah. Yang pertama manusia yang berdosa, yang tidak taat. Tetapi yang kedua adalah Tuhan yang Maha Kasih, walaupun dia adalah Tuhan yang dikecewakan hatinya. Nah, saudara, kemudian kita akan melihat yang berikutnya. Tokoh yang satunya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 9, Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini pemungut cukai. Sama seperti yang dia katakan, kalau kelakuanmu seperti itu, maka pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini dikatakan yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Tidak usah pikir-pikir, saudara. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, digarisbawahi. Dan bukan persembahan. Makanya tidak usah khotbah terlalu banyak tentang persembahan persepuluhan. Tuhan tidak butuh itu. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, inilah misi Tuhan datang ke dunia. Dia ingin menyelamatkan orang berdosa. Dia bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa menjadi fokus Kristus untuk dipanggil agar supaya mereka diselamatkan. Saudara, kalau banyak orang berkhotbah hanya menyampaikan apa yang dikatakan, walaupun itu sama-sama tertulis di dalam Alkitab, saya yakin itu nanti akan menimbulkan kebingungan di dalam jemaat yang mendengarkannya. Sebab dengan kenyataan yang Kristus lakukan untuk menyelesaikan kasus orang-orang tertentu, itu tidak sama. Tadi saya katakan, jika Anda ingin mengenal hati Tuhan Yesus,
itu harus Anda lebih meneliti tentang kasus-kasus yang diselesaikan oleh Kristus sebagai hakim yang adil, sebagai juru selamat dunia yang sedang menyelesaikan kasus orang-orang tertentu yang tertulis di dalam Alkitab. Di sini ada Ibu Ketua Umum kita dari GUD KKMI, Ibu Diana. Beliau adalah seorang sarjana hukum. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas penyelesaian kasus dari seseorang, itu bisa kita contoh, kita pakai untuk menyelesaikan kasus jemaat zaman now, seperti dengan apa yang Kristus sudah lakukan, yang disebut jurisprudensi. Nah, saudara, itulah yang sebetulnya isi hati Kristus. Sama seperti anak sulung dan anak bungsu tadi, bukan dari ucapannya. Bapaknya menilai bukan dari ucapannya. Tetapi bapaknya menilai isi hati anak sulung dan anak bungsu dari perbuatannya. Nah, sekarang saya ngambil contoh. Ketika saya berkhotbah bahwa tentang orang minum anggur dan mabuk, saya bilang, saya pastikan sesuai Alkitab, tidak berdosa. Pastilah ada banyak jemaat, pendeta, gembala sidang, pembicara, orang yang ngerti, yang baca Alkitab, itu bisa ambil ayat yang lain untuk bilang, saya salah. Saya ambil contoh. Tayangkan 1 Korintus pasal 6, ayat 9 dan 10. 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 9 dan ke-10. Demikian bunyi firman-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau ayat ini ditelan mentah-mentah, Anda pasti akan sempit pandanganmu untuk mengenal isi hati Tuhan. Dan orang yang berkhotbah hanya yang dikatakan, pasti juga akan membuat Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, menjadi pribadi yang sangat menakutkan. Seakan-akan dia datang hanya untuk menghukum. Kenapa? Karena di situ dikatakan yang berzina, yang mabuk, yang cabul, itu semua pasti akan tidak dapat diselamatkan, tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Kalau hal itu benar, maka Matius pasal 9, ayat 9 sampai 13 itu jadi salah. Tuhan jadi tidak konsisten, tidak komitmen dengan apa yang dia ucapkan, bahwa aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Dia merancangkan karya keselamatan ketika Adam jatuh dalam dosa. Dan dosa Adam ternyata itu berdampak kepada seluruh umat manusia sejagat alam semesta ini. Sehingga kita nanti akan mengenal justru oleh karena dosa satu orang,
Semua orang itu kemudian ikut berdosa. Sehingga saudara dan saya, bayangkan lebih dulu Roma pasal 5 ayat 19. Ini perbandingan antara Adam dan Tuhan Yesus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, semua orang menjadi orang benar. Gara-gara Adam, saudara dan saya ngakui kita ini punya dosa bawaan. Gara-gara Adam. Tetapi gara-gara Tuhan Yesus, semua orang yang percaya di dalam namanya menjadi orang benar yang diselamatkan. Nah, saudara, kalau Anda hanya berkhotbah menelan ayat itu tadi, yang cuma tertulis, yang cuma diucapkan dan ditulis, pasti Anda bisa salah tafsir. Sebab, kalau di sini, saya bisa bilang, terlalu sempit sekali. Yang namanya pemabuk, yang ngajari minum siapa? Adalah Nabi Nuh. Di dalam Kejadian pasal 9 Anda bisa lihat Nuh itu peminum terhebat sepanjang masa. Zaman sekarang pemabuk, minum mabuk paling tumpah-tumpah. Nuh tidak sadarkan diri sampai telanjang. Itu Nuh. Masa Nuh tidak selamat? Sebab Yesus Kristus Tuhan berkata, apapun yang dari luar masuk ke dalam tubuh, tidak ada yang menajiskan. Tidak ada yang bisa menajiskan. Nah, ini mesti konsisten, begitu loh. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Ya, orang berzina pasti tidak selamat. Saya bilang, ndaklah. Orang berzina masih bisa bertobat kan? Sebab dia datang untuk memanggil orang berdosa agar mereka bertobat, begitu loh. Jangan dipotong cuma sepenggal seperti ini. Orang yang berzina masih ada kesempatan untuk bertobat dan oleh Kristus diselamatkan. Sekarang kita melihat Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 22. Kita perhatikan lebih dulu. Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, yaitu perempuan Samaria tadi, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, perempuan ini ternyata sudah pernah bersuami 5. Nah, sekarang dia hidup dengan laki yang ke-6. Dan Tuhan Yesus bilang, yang ke-6 bukan suamimu. Alias, kamu samen leven, kamu kumpul kebo. Kamu berzina. Sedangkan yang 5 tadi, bisa saja dia bercerai. Atau dia ditinggal. Dia cerai tadi, bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Atau dia ditelantarkan dan lain sebagainya. Apa yang Yesus Kristus Tuhan mau dengan perempuan yang berzina ini? Perempuan Samaria ini. Kita lanjutkan ayat 19 sampai 22. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya,
percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Silakan, sebab itu keselamatan datang dari bangsa Yahudi, digarisbawahi. Dia sedang menunjukkan jati dirinya. Bahwa keselamatan datang dari aku. Kamu tidak perlu ngadep kiblat Yerusalem. Kamu tidak perlu ngadep gunung. Kamu perlu ngadep kepada aku, Tuhan yang Maha Hadir. Nah, saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan yang berzina, yang sedang kumpul kebo, 7-Eleven dengan laki yang keenam yang bukan suaminya. Dia tetap ingin, percayalah kepadaku, supaya perempuan ini bertobat, supaya perempuan ini kembali dia selamatkan. Nah, saudara, satu kasus rasanya belum cukup meyakinkan. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 7 sampai dengan 11. Judul bacaannya adalah perempuan yang berzina. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat ke-11, silakan Anda garis bawahi semuanya. Itulah kisah ketika seorang perempuan yang berzina ditangkap basah oleh laki-laki, sejumlah laki-laki. Banyak mereka adalah orang yang mengerti kitab suci, yang merasa dirinya suci, dirinya benar, dan berhak menghukum perempuan ini dengan lemparan batu sampai mati sesuai dengan Taurat Musa. Tetapi apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan yang membuka cara berpikir mereka, maka mulai dari yang tertua menyadari bahwa tidak seorang pun dari mereka yang tidak berbuat dosa. Sehingga mereka pun malu dan mereka mundur satu demi satu, meninggalkan perempuan itu seorang diri tinggal bersama Kristus. Nah, disitulah muncul dialog ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tuhan Yesus bertanya, hai perempuan, mana orang-orang yang hendak menghukum engkau? Perempuan itu dengan hati yang masih ketakutan, dengan gemetar dia menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, yang menghukum aku tidak ada. Tuhan Yesus menjawab, aku pun juga tidak menghukum engkau. Tidak titik sampai di situ. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu penuh kasih, begitu penuh dengan kelembutan, ingin sekali setiap nyawa manusia itu dihargai oleh dia. Setiap nyawa manusia, walaupun dia adalah orang berdosa, itu berarti untuk dia. Supaya mereka kembali bertobat dan memperoleh anugerah keselamatan di dalam hidup yang kekal. Tidak sama dengan pendeta zaman sekarang. Tidak sama dengan penginjil model seperti saya.
Tidak sama seperti orang Kristen zaman now, yang setiap kali orang yang berbuat salah, yang berbuat berdosa, itu langsung dihakimi oleh mereka, dihabiskan, dibunuh karakternya, bahkan dihujat mereka, seakan-akan mereka adalah orang yang tidak harus kita gauli mereka. Mereka adalah orang yang harus kita tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang pasti tidak diselamatkan oleh Tuhan. Sepertinya para pendeta, penginjil seperti saya, Anda dan saya adalah orang-orang yang sangat suci. Yang lebih berhak menghakimi dibandingkan Yesus yang adalah sang hakim satu-satunya. Nah, saudara, oleh karena itu, jangan pernah saudara takut. Apapun dosa yang sudah engkau perbuat, sebesar apapun, seberat apapun dosa yang pernah engkau lakukan, jangan pernah Anda takut datang kepada Kristus, sebab Dia katakan di dalam Matius 11 ayat ke-28 adalah undangan. Matius 11 ayat 28 adalah undangan kepada setiap Anda dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu saya protes kepada pembicara, pengkhotbah yang hanya mengkhotbahkan apa yang terucap walaupun tertulis dalam Alkitab. Bahwa yang berzinah, bahwa yang mabuk, yang cabul, pencuri, penipu, pasti tidak selamat. Saya protes. Anda telah membuat Yesus Kristus Tuhan sebagai figur Tuhan yang kejam. Tuhan yang datang hanya akan menghukum. Padahal bukan seperti itu. Dia datang tidak untuk menghukum. Dia bukan menghakimi. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Memang hakimnya sudah ada, yaitu firman yang dia sudah katakan. Tetapi kesempatan untuk setiap orang berdosa kembali berbalik bertobat dan diselamatkan, tetap Yesus Kristus Tuhan itu tawarkan. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 tadi ada juga kata pencuri loh. Saya katakan, bukankah banyak gereja besar itu pencuri? Wah, pendetanya bisa-bisa tidak dapat tempat dong di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kalian pencuri. Pencuri yang mana? Gereja besar banyak memanfaatkan apa yang dia punya, fasilitas yang mereka miliki. Dengan mengambil domba-domba milik gereja kecil. Dijemputi, dikasih sembako, di absen, yang absennya bagus, hadiahnya lebih menarik daripada yang lain. Itu mencuri. Nah, kalau ini ditelan seperti itu aja, jangankan jemaat, pendeta banyak yang tidak lulus. Tetapi kembalilah kepada apa yang dilakukan oleh Kristus, itulah real isi hati Tuhan. Penutup, Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Misi Tuhan untuk menyelamatkan dunia dengan menebus dosa dunia, dengan nyawanya dia, betul-betul dia lakukan sampai dengan tuntas selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Bagi kita yang mungkin ada pertanyaan, boleh
bertanya ya. Saya minta cukup 2 ya Pak ya, karena Boleh, waktu. enggak apa-apa. Misalkan mau 3 juga enggak apa-apa. Baik, Ya, silahkan raise hand atau langsung aja berbicara. Kami ya, itu Bapak Januel Panjaitan. Silakan Terima Pak. kasih. silakan. Silakan Pak Terima Januel. kasih Pak Roni. Ya, Wah, terima kasih. mendengar firman Tuhan pada malam hari ini kami jadi wow. Iya. Yang menjadi pertanyaan buat saya, tergelitik juga saya, di dunia ini apa ada orang yang benar? Ya maaf, bukan pendeta pun juga manusia, penginjil pun juga manusia. Ya. Seng nabi aja juga ada yang kepleset. Iya. Seperti yang jenengan ceritakan, si pemabuk sampai seperti itu. Toh kenyataannya tetap diterima oleh Tuhan Yesus. Lah ternyata kalau saya Iya. bertanya, lha sing bener ki sing endi? Gitu loh Pak Roni. Makasih. Iya. Terima kasih Pak Januel. Nah, yang benar itu adalah ketika kita sudah menerima Kristus, kan kita ini kan menjadi anak-anak Allah. Ya. Setelah kita menerima Kristus ya, kita ini menjadi anak-anak Allah. Nah, dari mana saya katakan seperti itu? Karena Alkitab menulis Yohanes pasal 1 ayat 12 dulu ya. Kita lihat ya. Bible study, hati-hati. Saya tidak sombong rohani, tidak ya. Jangan dapat pengajar yang jawabnya itu tidak ada dasar ayatnya. Itu pasti persepsinya dia. Banyak salahnya. Lihat ini ya. Tetapi semua orang yang menerimanya huruf besar, diberinya huruf besar, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, garis bawahi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nya tadi adalah Yesus, karena judulnya tadi adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, saudara, sekarang begitu kita menjadi anak Allah, jujur kalau Anda adalah anak, itu kan ada 2 dari bacaan tadi. Satu anak yang sulung, satu anak yang bungsu, kan begitu kan ya. Tapi saya tidak ingin mengambil contoh anak sulung dan anak bungsu. Kalau Anda adalah anak Tuhan yang mengasihi Allah sebagai Bapakmu, sungguh-sungguh saya yakin Anda pasti akan menjaga supaya segala perilaku kita, tutur kata kita, pikiran kita itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan dan memuliakan hati Bapak kita. Dan dikatakan di dalam Alkitab, kita harus menjadi anak Tuhan yang takut kepada Dia. Artinya apa? Kita takut mendukakan hati Dia. Sehingga yang namanya anak-anak Tuhan itu tertulis dalam 1 Yohanes ya, pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat 9 dan 10. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nanti kita bahas ya, bisa apa tidak ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, berarti anak iblis ya, karena tidak berbuat kebenaran. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, geger soal warisan ya, terus masih iri dengan saudara sekandung, itu pasti bukan orang Kristen, anak iblis. Nah, tadi nyangkut ayat yang ke-9. Seperti tadi yang diungkapkan Pak Januel. Apa ada orang yang bisa berbuat benar? Nabi aja kan bisa kepleset. Daud,
Orang yang diurapi Tuhan itu kepleset. Betul, ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, maksudnya adalah niat untuk berbuat dosa itu mati. Tetapi kepleset masih mungkin karena apa? Daging ini lemah. Kenapa? Karena itu kita seringkali mendengar doa khususnya dari umat Katolik, ya, yang juga sering saya contoh di dalam doa pribadi saya. Ampunilah Tuhan atas dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja atau tidak. Nah, ini nanti, ya, kita tidak kepingin berbuat dosa, tapi ndelalai. Kita kadang berbuat dosa itu terkadang apa? Tidak kita inginkan. Karena itu Rasul Paulus bilang, di dalam tubuhku ini, celaka aku ini. Ada dua hukum. Padahal aku kepengen lakukan yang baik. Tetapi seringkali apa? Yang jahat, itu sing tak perbuat. Nah, ini dalam kategori tidak sengaja. Kita terkadang ngomong, ya, terbuka sekali, yang dengar nggak enak hati. Padahal hati kita tidak ke sana loh. Demikian Pak Januel, terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Ya. Saya batasi 3 pertanyaan ya. Ini sudah 1. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Prisma, Pak Prisma Tarigan. Silakan. Ada lagi? Ini ada Bu Alfrida Rida, Bu Wani Sarjono, Bapak Pendeta Heri, Pak Damedalio, Tani Sani, Bu Nurida Pane, Bu Maria, Pak Welihu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pak Effendi Wongso, Pak Ferry Uli, silakan yang mau bertanya. Itu Pak Ramsius Ocan mau bertanya. Silakan. Dari Pontianak nih. Ya, silakan Pak. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Malam, Pak. Dari pembacaan yang awal tadi tentang yaitu antara anak tertua dengan anak si bungsu. Iya. Dari dua tipologi dari dua orang manusia yang berbeda dan dikaitkan dengan ayat-ayat pendukung lainnya tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta, Pak Gembala. Ya. Kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, di dalam bermasyarakat, di dalam bekerja, anak-anak Tuhan banyak justru yang terjadi di dalam kehidupannya seperti dalam kasus-kasus tadi itu. Iya. Nah, akibatnya dengan seperti itu, jika kita memang misalnya bekerja di luar dari orang-orang percaya, orang-orang Kristen, justru kehadiran kita dengan seperti itu tidak akan menjadi contoh bagi orang lain. Dan akibatnya sehebat apapun kita dalam segala hal, tidak akan menjadi perhitungan oleh orang. Tidak akan menjadi perhitungan orang. Dan bahkan kita dicela orang. Nah, jadi jangankan orang yang dari gereja tidak mencela kita, orang di luar gereja pun mencela kita. Nah, kalau sudah terjadi demikian kepada orang yang bersangkutan, apa yang orang lain bisa teladani, Pak? Tidakkah itu menjadi batu sandungan
Nah, pertanyaan saya, tidak bermaksud menghakimi, Iya, tapi banyak justru anak Tuhan yang begitu gitu. iya, Nah, oleh karena itu begitu sangat sulit orang dunia untuk bisa melihat apa yang kita imani itu di dalam Yesus Kristus itu orang bisa mengikut kita gitu. Karena iya, yang dia lihat tidak ada bedanya antara dia dengan kita gitu. iya, Nah, kasus yang seperti itu Pak banyak terjadi. betul. Nah, oleh karena itu bisakah kita berkata kepada anak-anak Tuhan yang seperti itu, dia tak punya Yesus? Itu aja. Iya, oke. Terima kasih Pak Ocan. Intinya dari pertanyaan Pak Ocan itu adalah jika hidup kekristenan kita itu model seperti yang tadi, ya, otomatis kita tidak bisa jadi pribadi yang mengagumkan untuk diteladani orang lain. Begitu ya Pak Ocan ya. Betul, betul. Nah, terus kemudian bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa mengagumkan, begitu loh. Yang hidup kita tidak jadi batu sandungan, tetapi kita jadi teladan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jawabnya adalah jika para pengajar itu tidak mengajarkan untuk membentuk karakter budi pekerti seperti gambar Allah saat manusia diciptakan, itu pasti Anda tidak bisa jadi teladan yang mengagumkan bagi orang Kristen dan masyarakat secara luas. Sebab apa? Sebab banyak cacat celah di dalam kehidupan kita dan mungkin orang lain bisa bilang di dalam hati, aku yang bukan Kristen tuh lebih baik dari kamu. Nah, saudara, punya karakter seperti Yusuf itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, Yusuf anaknya Yakub kan punya saudara. Jumlahnya sama Yusuf semuanya kan 12. Disebutlah 12 suku. Yusuf dan Benyamin satu bapak, satu ibu. Ya, satu bapak, bapaknya Yakub, satu ibu. Ya, yang lainnya ibu beda-beda. Yusuf sejak dia tinggal sama Yakub, dia masih muda, lebih muda usianya dibandingkan 10 saudara yang lain, sudah diberi kepercayaan oleh Yakub untuk ngontrol. Kakak-kakaknya menggembalakan domba milik Yakub di padang rumput. Yusuf dengan jujur cerita apa adanya kepada Yakub bapaknya. Bapaknya semakin mengasihi, Yakub semakin difasilitasi, tetapi Yusuf semakin dibenci oleh 10 saudaranya, yang pada akhirnya 10 saudaranya sepakat untuk melenyapkan Yusuf dari kehidupan yang 10. Akhirnya dijualah Yusuf ke Mesir, dibeli oleh Potifar. Nah, disitulah kita melihat karakter seorang Yusuf. Yusuf ternyata adalah orang yang taat, yang mengasihi kepada Tuhannya. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Dan sejak Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf tentang segala yang mereka miliki, maka Potifar dan keluarganya semakin diberkati oleh Allah karena Yusuf. Jadi, yang namanya hamba, namanya karyawan, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, itu bisa mendatangkan rezeki atas keluarga tuannya.
Hati-hati Anda yang punya hamba, jangan perlakukan mereka seenaknya. Anda akan rugi nanti. Manusiakan dia, pelihara dia, karena masa depan dia bergantung kepada Anda sebagai tuannya. Yusuf dipercaya. Yusuf juga adalah seorang pemuda yang tampan. Yang sampai-sampai istri tuannya jatuh hati, mengajak selingkuh. Disitulah Yusuf menunjukkan karakter yang jempolan, yang patut diteladani oleh siapapun orangnya, bukan hanya orang Kristen, tetapi di luar Kristen, mengagumi Yusuf. Ketika dia diajak selingkuh, pasti tidak ada orang yang mengetahui, dia tetap tidak mau melakukan karena dia tahu, dia punya budi pekerti, dia punya karakter yang benar, yang bagus. Dia berkata, aku tidak akan berbuat dosa kepada tuanku Potifar yang mempercayakan kepadaku semua harta bendanya. Hanya satu yang tidak dikuasakan kepada aku, yaitu engkau, karena engkau adalah istrinya. Dan aku tidak akan berbuat dosa yang sangat besar kepada Allahku. Dengan arti kata lain, Yusuf ingin sampaikan pesan kepada Anda dan saya, apapun yang Anda dan saya lakukan, walaupun tidak ada mata manusia yang melihat, tetapi ingat, ada sepasang mata Allah yang menyaksikan kita dengan segala perbuatan kita. Nah, saudara, Yusuf akhirnya difitnah oleh perempuan ini tadi, istri majikannya, dan dia dipenjarakan. Di dalam penjara ternyata apa? Tuhan menyertai Yusuf, ditulis di Alkitab. Kenapa? Karena dia berkenan di hati Tuhan. Jika Anda dan saya hidup benar, hidup kudus, Tuhan akan berkenan kepada saudara dan saya di dalam hidup kita. Dan dia akan menyertai. Dia dipenjara menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Dia tidak dikerangkeng. Dia mengurus tahanan yang lain. Dan di dalam penjara itulah Tuhan mulai memakai Yusuf untuk menafsirkan arti mimpi dari Raja Firaun yang tidak bisa diartikan oleh orang-orang pinter dalam kerajaan Mesir. Dan setelah diartikan oleh Yusuf, Firaun melepas cincin kerajaannya, diberikan kepada Yusuf, dan Yusuf saat itu diangkat sebagai orang nomor 2 setelah Raja Firaun di Mesir. Demikian Pak Ochan. Harus karakter dibangun oleh pendeta zaman sekarang. Jangan khotbah cuma berkat saja. Jemaatnya bobrok moralnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gembala. Terima kasih. Silakan terakhir satu lagi. Ya, silakan. Shalom, shalom. Shalom. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Pak Pendeta Roni. Malam. Tadi silakan Pak Superman Limbat. Ya, silakan Pak. Tadi saya mendengar bahwa sepertinya Tuhan kejam kalau tidak datang kepada orang berdosa. Karena dia datang untuk orang berdosa. Iya. Nah, ketika mengatakan hal itu, saya berpikir Tuhan itu bukan kejam, tetapi dia maha kasih, tetapi dia adil. Nah, ketika orang berdosa datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka dia ada di dalam jalan keselamatan. Tetapi ketika dia berbuat salah, maka dia harus lepas dari keselamatan itu. Bagi saya. Karena Yesus itu sungguh-sungguh tidak berdosa. Ketika kita ada di dalam Yesus dan kita melakukan dosa, pasti kita terpisah lagi. Kan kita bersama dengan Yesus itu belum langsung ke surga. Kita ada di dalam Yesus yang membawa kita ke surga.
Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang salah, yang berdosa, maka kita terpisah lagi dari jalan keselamatan itu. Kita keluar. Harus kita datang lagi baru bisa diantar menuju ke sorga itu. Jadi Yesus itu membawa kasih dan adil. Kalau misalnya orang yang hidup di dalam kasih itu tapi melakukan segala dosa dan mau dikatakan dia tetap diselamatkan, saya masih penuh pertanyaan. Jadi Mazmur 69 dia bilang orang itu bisa dihapus dari kitab kehidupan. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan tapi dia hidupnya melakukan dosa terus-menerus. Mazmur bilang dia bisa dihapus dari kitab kehidupan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan tapi melakukan segala kebaikan, sepertinya tidak ada dosa? Apa yang terjadi? Terima kasih, Shalom. Terima kasih Pak Limbat. Pak Limbat tadi salah mengartikan apa yang saya sampaikan. Saya tadi mengutip dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Coba ditayangkan. Saya bilang untuk mengetahui isi hati Tuhan, jangan hanya dari apa yang diucapkan. Walaupun yang diucapkan itu tertulis di dalam kitab suci. Tetapi lebihlah Anda memperhatikan apa yang dilakukan Kristus yang tercatat di dalam kitab suci di dalam menangani kasus-kasus orang berdosa. Sebab jika Anda hanya menelan ayat firman Tuhan yang diucapkan saja, Anda nanti akan salah tafsir. Dan saya menjadi orang yang protes seakan-akan dengan khotbah Anda bahwa orang yang berzina, pemabuk, pencuri, penipu pasti tidak selamat. Itu saya protes. Sebab pembicara pengkhotbah ini telah menjadikan Kristus sepertinya sebagai figur Tuhan yang kejam, yang datang hanya untuk menghakimi. Nah, itu yang saya maksud, Pak Limbat. Padahal Yesus Kristus Tuhan itu konsisten. Dia bilang, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang melihat pertanyaan Pak Limbat ada, bagaimana dengan orang-orang yang tidak di dalam Kristus, tetapi dia berbuat sangat baik, ya, dia sangat baik seakan-akan dia tidak berdosa. Apakah dia bisa diselamatkan? Nah, bicara tentang keselamatan, saya harus pastikan semua orang dengan agama apapun harus yakin bahwa penghakiman itu hak prerogatifnya, cuma Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya hakim. Itu yang pertama, harus digarisbawahi. Kemudian, dari kita yakin bahwa hakimnya cuma dia, otomatis kalau dia mau selamatkan siapa saja, orang Kristen tidak boleh protes loh. Harus disetujui, orang Kristen tidak boleh protes loh. Itu dia punya kewenangan. Nah, yang berbicara, orang itu diselamatkan karena kasih karunia, karena iman, itu kan hasil perenungan Rasul Paulus, kemudian dia menyatakan satu pernyataan pengajaran di dalam Efesus, pasal yang kedua.
Nah, sehingga orang Kristen itu jujur aja. Seringkali, ingin sekali, orang yang tidak Kristen itu tidak perlu diselamatkan. Padahal Yesus Kristus Tuhan tidak pernah bicara secara vulgar, terus terang, bahwa harus beriman kepada dia, tidak. Kita tayangkan Matius pasal 16, ayatnya yang ke-27. Jadi kalau Pak Limba tadi tanya, bagaimana dengan orang yang bukan Kristen, tidak beriman kepada Kristus, tapi hidupnya baik, seperti tidak berdosa, apakah selamat? Jawaban saya, tetap saya akan berkata, keselamatan hak Tuhan Yesus 100%. Kalau dia mau selamatkan, kita tidak bisa protes. Ini yang dia katakan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Garis bawahi. Dia tidak bicara tentang iman. Nah, kemudian kalau satu ayat pastilah orang Kristen biasanya tidak minta satu ayat. Oleh karena itu, hukum di dunia pun mengikuti jejak kitab suci kita, Pak Limbat. Tanya itu Bu Diana, beliau seorang sarjana hukum. Orang bisa ditersangkakan jika didapatkan minimal 2 bukti yang cukup. Mari saya ajak Anda masuk ke dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang pertama dulu. Di sini dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-20, 20 itu ada judul bacaan ayat 11, hukuman yang terakhir. Saya bacakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dianya huruf besar, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Silakan digarisbawahi. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Silakan digarisbawahi. Berarti perbuatan ini penting untuk menghakimi. Kemudian, Wahyu pasal 22. Itu ada judul bacaan kedatangan Tuhan Yesus mulai ayat 6. Saya bacakan ayat 12 dan 13. Hakimnya Yesus, Kristus Tuhan kita, juru selamatnya dia, yang punya surga neraka dia. Dikatakan begini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Garis bawahi. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Siapa Alfa dan Omega? Siapa Alfa dan Omega? Saya tunjukkan lagi. Buka kitab Wahyu. Pasal 1. Ayat 7 dan 8. Apakah betul Alfa dan Omega adalah Tuhan Yesus? Ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Tuhan Yesus ditikam.
dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8, yang ditikam bilang, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian Pak Limbat, terima kasih.